fungsi dosen di mana pada saat era AI itu. Jadi kalau menurut saya tidak betul bahwa AI itu bisa menggantikan guru, bisa menggantikan dosen, tidak. Karena memang ada porsi-porsi dosen di situ yang AI tidak bisa. Kedatangan tamu spesial nih. Tamu istimewa ya. Istimewa banget. Dari salah satu perguruan tinggi yang terkenal di Kabupaten Sukabumi. Bahkan bukan hanya kabupaten nih hari ini. Betul sekali. Itu juga betul. Bahkan seluruh Indonesia dan sampai ke yang kemarin tamu yang hadir di sini itu dari mana? Dari mana, Dra? Dari mana? Lupa, Dra. Dari mana? Nah, dari luar negeri ya. Muslim juga kan? Iya, Muslim. Nyima itu hadir di sini. Waktu itu pernah podcast salah satu mahasiswa. Nyima bercerita tentang kehidupan Ramadan di negaranya gitu. Kemudian pengalaman di Indonesia seperti apa. Itu viewersnya juga lumayan banyak banget. Karena mungkin unik ya. Unik, betul. Iya. University Nusa Putra University. Oke. Kita kenalan dulu ya. Oke, siap. Dengan dua orang hebat ini nih. Betul. Bapak? Iya. Bukan itu. Iya. Satu aja nih. Iya, ini di ruangan ini saya perempuannya sendirian ini ya. Jadi ada berapa laki-laki nih? 3, 4, 6 orang. Oke, baik, kita kenalkan dulu ya. Yang pertama dengan Bapak Dr. Slamet Sutrisno. Selamat Sutrisno. Beliau merupakan dosen senior program studi magister manajemen ya Pak? Betul. Universitas Nusa Putra. Oke. Dan yang kedua nih ada Pak Dr. Budiman. Atau nama lengkapnya Dr. Dana Budiman ya Pak ya? Katanya panggilan manisnya itu Dr. Budiman. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beberapa kali saya tuh ketemu dengan Pak Budiman ya. Cuman karena yang namanya kita kan PNS yang biasa-biasa. Kalau ketemu Bapak tuh kayak familiar gitu ya. Sekarang bahkan saya sudah bisa ngobrol dengan beliau ya. Tapi kita ngobrolinnya bukan soal pekerjaan di sini ya, tapi bagaimana mungkin nanti terkait dengan jurusan yang akan nanti dikupas ya di Nusa Putra ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Seperti itu kali ya. Oke, lanjut Pak Sari. Mulai dari mana nih kita akan ngobrol? Mungkin dari sini aja. Kenalan Nusa Putra, betul. Kenalan dulu lah. Kenalan dulu dengan Bapak. Kegiatan sehari-hari Bapak seperti apa? Kemudian kalau dosen tuh sibuknya apa sih sebenarnya? Iya. Ngajar gitu. Pagi sampai sore tuh ngobrol gitu ya. Kan nggak mungkin di kelas terus kan Pak ya? Nah, apa aja sih misalnya? Ya selain ngajar juga mungkin kegiatan research mungkin. Betul. Boleh Pak? Ceritakan sih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Dan saya yang pertama mungkin ingin mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi yang dipimpin oleh Ibu Kadis kita yaitu Ibu Aisyah. Yang kedua juga saya berterima kasih nih kepada Pak Syarif dan juga Ibu Nafisa pada siang hari ini yang sudah berkenan mengundang kita ya. Dan kita memang memiliki beberapa program-program kerjasama dengan berbagai lembaga. Salah satunya kita awali dengan pertemuan siang hari ini ya di podcast ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ke depannya. Amin. Tentu. Siap. Kemudian yang kedua, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Slamet Sutrisno, salah satu dosen di program studi Magister Manajemen Universitas Nusa Putra. Dan ini first time saya ke sini, Bu Nani dan Pak Syarif, dan saya sangat senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian untuk sharing pada hari ini. Kalau ditanya terkait dengan apa sih sebenarnya aktivitas dosen gitu ya, khususnya di Universitas Nusa Putra, sebenarnya tidak tidak berbeda dengan aktivitas dosen di kampus-kampus lain selain Nusa Putra. Karena pada prinsipnya setiap kampus atau perguruan tinggi itu
harus melakukan yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah melakukan pengajaran, yang kedua melakukan penelitian, dan yang ketiga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kira-kira kalau ditanya apa sih aktivitas dosen, ya 3 itu. Tiga Tridharma tadi. Tridharma itu. Jadi dalam 1 semester itu kita wajib memiliki 3 luaran itu, Bapak Ibu sekalian, dan mungkin pemirsa podcast ya pada siang hari ini. Itu kita harus melakukan itu sebagai indikator kinerja dosen. Dimanapun dosen itu mengajar, ya, dia dalam setiap 1 semesternya itu harus memiliki luaran penelitian minimal 1. 1 semester 1. Itu wajib berarti ya. Wajib. Kemudian harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bisa bentuknya adalah penyuluhan, pelatihan, dan sebagainya. Minimal 1 semester 1 juga. 1 semester. Oke, baik. Itu ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Bapak juga hampir sama lah ya seperti itu, atau ada hal yang berbeda? Baik, terima kasih Ibu Nani, Kang Sarip. Saya perkenalkan lagi, nama saya Dana Budiman, biasa dipanggil Pak Budiman. Baik di Pemda dulu maupun sekarang di kampus. Saya mantan birokrat, seperti mungkin udah dikenal. Terakhir saya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi. Saya lama menjadi asisten sekda, dan itu kadang-kadang orang menyebut saya Pak Asisten itu seringnya. Dan setelah selesai di Pemda tahun 2022, pensiun 2022, kemudian saya bergabung dengan Nusa Putra karena kebetulan Pak Rektor juga mitra kerja dulunya, beliau di PDAT, jadi kita sering ngobrol. Jadi saya diminta, atau ya saya juga ini ingin bergabung gitu dengan Nusa Putra. Kebetulan waktu itu Nusa Putra membutuhkan tenaga pengajar S3, dan kebetulan saya juga sudah menyelesaikan pendidikan S3. Jadi kalau pendidikan itu saya juga agak bervariasi nih. S1 saya dinas di pertanian. Ya, Fakultas Pertanian Universitas Sudirman, Unsur Purwokerto. Sehingga saya pernah menjabat Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan gitu di Pemda. Kemudian saya juga S2 di Unpad, ngambil FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dengan Kebijakan Publik. Ya, sehingga saya mudah menjadi asisten dan staf ahli bupati gitu waktu melaksanakan tugas itu. Dan terakhir saya mengambil S3 ya. S3 di Fakultas Ekonomi untuk prodi manajemen dengan konsentrasi di manajemen sumber daya manusia. Nah, kebetulan di Nusa Putra juga dibutuhkan itu, sehingga saya ikut bergabung gitu. Dan saya sangat senang gitu ya ada di lingkungan kampus yang walaupun memang sangat jauh berbeda. Ketika di Pemda mungkin saya jaim ya gitu. Kalau di kampus itu malah ini sama anak-anak itu saya kaget juga. Ini, dan mungkin saya termasuk dosen yang senior itu bukan karena senior saya lama, kalau mungkin lebih lama beliau nih Pak Selamat. Kalau saya lamanya itu senior karena usia. Ya. Tapi anak-anak itu nggak tanggung ya Pak Dr. Selamat. Saya kadang di ini gitu dikaget-kagetin, di naik level gitu, wah ini anak-anak luar biasa. Jadi itu saya senang sekali bisa lagi, jadi ada kegembiraan lain. Jadi itulah mungkin, dan saya memiliki keinginan gitu, saya ingin mentransfer pengalaman saya sebagai birokrat khususnya di manajemen sumber daya manusia. Itu yang ingin saya sampaikan pada adik-adik atau mungkin saya anak-anak gitu ya. Karena saya di Nusa Putra yang sangat luar biasa itu. Mungkin itu dari saya perkenalannya. Enggak biasa ya. Bapak, sebelum kita lanjut ngopi dulu nih, ada Mbak. Kopi dulu. Masih tetap sponsor Ngejat Cafe ya. Bukan sponsor sih sebetulnya, memang punyanya Ngejat Cafe itu ya salah satu programnya di Mastaka ini. Luar biasa, terima kasih.
Ya, sebenarnya Ngejat Cafe juga terinspirasi dari YouTube kita ya. YouTube kita itu kan Ngejat itu singkatan dari ngembangkan jati diri. Luar biasa. Jadi kita itu pengen terus bergerak gitu, walaupun kalau dikatakan kan perpustakaan itu anggaran paling kecil ya mungkin ya. Pemda, tapi kita tetap pengen memberikan kiprahnya yang baiklah ya sebisanya kita lah gitu ya, versinya kita mungkin ya. Versinya kita sekarang bergeser ke kampus ya Pak, dunia kampus. Boleh. Yang ditawarkan sama Bapak itu berarti kan prodi manajemen, prodi S2 magister manajemen. Oke, ceritakan Pak sedikit seperti apa sih di perkuliahannya di prodi manajemen itu? Mungkin ada konsentrasinya. Ya. Oke. Baik, mungkin sebelum ke spesifik prodi manajemennya, boleh saya sedikit menyampaikan sebenarnya Universitas Nusa Putra itu seperti apa dan di mana sih? Boleh ya Pak ya? Boleh. Jadi memang Universitas Nusa Putra atau Nusa Putra University yang berlokasi di Cibolang ya Bu ya. Saya kira akses yang sering dilewati oleh masyarakat Sukabumi. Itu adalah universitas yang cukup concern di bidang globalisasi atau memiliki tujuan global untuk perguruan tinggi. Sehingga Nusa Putra University saat ini sudah terakreditasi secara internasional oleh AKAS. Nah, itu sebagai wujud impian Nusa Putra menjadi kampus global seperti itu. Nah, selain dari akreditasi internasional AKAS itu tadi, juga alhamdulillah saat ini kita ada kabar baik nih Bu. Alhamdulillah Universitas Nusa Putra baru beberapa hari yang lalu mendapatkan akreditasi unggul. Jadi di yang global itu, yang nasional. Ban PT oleh Ban PT. Jadi Universitas Nusa Putra saat ini sudah terakreditasi unggul secara nasional oleh Ban PT atau A ya, zaman dulu mungkin terkenalnya akreditasi A, B, C ya. Kalau sekarang baik sekali, paling tinggi unggul. Nah, saat ini Nusa Putra sudah mencapai akreditasi unggul. Itu untuk universitasnya ya, Pak? Untuk universitas secara institusi. Nah, itu mungkin kalau boleh kita katakan satu-satunya ya di Sukabumi dan Cianjur kampus yang sudah terakreditasi unggul dan juga salah satu-satunya kampus yang terakreditasi internasional oleh AKAS tadi. Ya, itu secara institusi kami. Dan itu kita dari Pak Rektor kami, Pak Dr. Kurniawan, itu memang selalu memiliki visi yang jauh ke depan ya. Untuk selalu mengembangkan Universitas Nusa Putra sampai di posisi saat ini Nusa Putra itu sudah memiliki banyak sekali mahasiswa asing yang mungkin kalau kita perhatikan itu ya sangat banyak, dan secara rekognisi atau pengakuan dari nasional itu Nusa Putra University juga diberikan anugerah sebagai kampus yang memiliki mahasiswa asing terbanyak di Indonesia. Terbanyak di Indonesia Pak hari ini. Masya Allah. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di data kami ya, bisa search. Itulah yang dicapai oleh Universitas Nusa Putra saat ini. Nah, kemudian di dalam institusi kami Universitas Nusa Putra ini memiliki 2 fakultas gitu. Dan kami ada di Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan. Nah, di dalam fakultas itu ada prodi S1 dan juga ada program studi S2. Nah, saya ada di program studi Magister Manajemen, program studi S2. Nah, inilah yang ingin kita kenalkan kepada masyarakat Sukabumi melalui podcast pada siang hari ini. Di program S2 Magister Manajemen ini seperti apa sih gitu ya. Nah, tentunya tidak jauh berbeda dengan visi misi kampus yang sangat visioner tadi menjadi kampus global. Tentu kita sebagai program studi S2 Magister Manajemen juga mempunyai visi yang sama ya.
untuk mendukung visi universitas. Nah, secara spesifik visi program studi S2 Magister Manajemen kami adalah ingin menjadi program Magister Manajemen yang terkemuka di Indonesia khususnya dan diakui secara internasional. Dan juga caranya bagaimana melalui integrasi teori dan praktik manajemen tentunya yang adaptif, inovatif, etis, dan berkelanjutan. Jadi uniqueness kita adalah menekankan kepada sisi keberlanjutannya, di mana saat ini kita melihat kondisi perekonomian Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sekalian dan pemirsa sudah sering mendengar atau membaca ada suatu kondisi yang disebut dengan uncertainty condition. Nah, uncertainty ini adalah makna gampangannya ya kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, kondisi yang penuh dengan ketidakpastian inilah tentu kita sebagai akademisi dan juga yang memiliki program Magister Manajemen ingin menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki knowledge dan capability untuk menghadapi itu semua. Nah, kira-kira bagaimana? Kita harus dibekali dengan pengetahuan sustainability management itu tadi, manajemen keberlanjutan. Dan juga kita dihadapkan dengan era disruption ya. Nah, itu juga menjadi salah satu konsen kita di prodi S2 Magister Manajemen ini. Nah, maka dari itu Magister Manajemen kami ingin menawarkan kepada masyarakat agar masyarakat dalam hal profesi pemerintahan maupun profesi bisnis praktis itu mampu mendapatkan knowledge dan juga skill secara praktis melalui kurikulum yang kita tawarkan. Gitu. Yang pertama, kita memiliki program studi, kita memiliki konsentrasi sustainability management tadi. Kemudian yang kedua, kita punya konsentrasi human resource management. Human research. Kemudian yang ketiga adalah change and innovation management. Kemudian yang keempat ada financial management. Yang kelima marketing management. Dan juga yang terakhir business intelligence and analytics. Nah, itu adalah 6 konsentrasi yang kita kemas yang ingin kita tawarkan kepada masyarakat luas, tidak hanya di Kabupaten Sukabumi atau Kota Sukabumi. Nah, itu harapan kami nantinya adalah bisa membekali di level praktisi dan bahkan di level pemerintahan. Gitu. Kita mengajak membekali mahasiswa tersebut untuk menghadapi era yang ketidakpastian ini dengan ilmu pengetahuan. Nah, agar nantinya mereka bisa melakukan inovasi-inovasi dan juga mempertahankan profesinya dan bisnisnya mereka masing-masing. Entah itu mereka berprofesi di pemerintahan maupun berprofesi sebagai bisnis praktis atau bisnis owner. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian dosen-dosen yang ada di program studi S2 Magister Manajemen itu juga kita berikan dosen-dosen yang terbaik. Ya, artinya dosen-dosen kami ini tidak hanya berbasis akademis, tidak hanya dosen yang secara pengalaman akademisnya itu banyak, tetapi kita sediakan dosen-dosen yang juga memiliki experience praktis gitu. Iya, salah satunya adalah Pak Dr. Dana Budiman yang saya kira beliau sudah sosok yang sangat terkenal ya di Sukabumi dan berjasa di Kabupaten Sukabumi. Nah, itu kita rekrut sebagai dosen kami di S2 Magister Manajemen. Artinya apa? Dosen-dosen di Magister Manajemen ini memang benar-benar dosen-dosen yang berkualitas, memiliki track record history yang bagus, tidak hanya dari sisi akademisi, tetapi dari sisi experience juga mereka banyak. Ya, salah satunya Pak Budiman. Kemudian saya selain akademisi juga sebelumnya saya 13 tahun kurang lebih sebagai praktisi di industri. Nah, seperti itu. Praktisi juga, praktisi yang kemudian menjadi akademisi. Rata-rata dosen kami di S2 Magister Manajemen ini adalah
praktisi iya, akademisi juga iya, gitu. Rata-rata seperti itu. Makanya dalam memberikan perkuliahan-perkuliahannya itu juga kita kolaborasikan. Jadi perkuliahan kita adalah perkuliahan berbasis studi kasus. Seperti itu. Jadi bagaimana kita mengkomparasikan kedudukan teori di posisi real praktisnya seperti apa, sehingga mereka bisa menyelesaikan problem solving dengan teori-teori yang dipelajari di dalam ilmu manajemen. Nah, kira-kira seperti itu, Ibu. Nah, gitu. Ini kan dari sisi manajemennya, dari sisi kampusnya nih. Sekarang kita pengen tahu nih dari sisi Bapak sebagai dosen. Kira-kira apa yang tadi disampaikan sama Bapak Slamet itu Pak mengarahkan mahasiswanya, Bapak sebagai dosen yang mengarahkan mahasiswa agar tujuan kita itu sama-sama tujuannya dengan tadi yang disampaikan itu mudah atau sulit? Apalagi menghadapi anak-anak, apalagi menghadapi mahasiswa yang mungkin udah pada kerja juga kan, kalau S2 itu kan biasanya udah pada kerja. Jadi mayoritas mahasiswa kita Bu saat ini yang S2 Magister Manajemen ya, itu didominasi oleh praktisi, dan rata-rata mereka sudah bekerja. Ada yang sebagai direktur BPR, itu berkuliah di kami juga. Kemudian ada eselon 2 ya Pak, itu juga kuliah di kami juga, di S2 Magister Manajemen. Kemudian beberapa direktur perusahaan itu juga mahasiswa kami, salah satunya mereka mengambil di S2 Magister Manajemen. Nah, seperti itu Pak, gimana nih? Terima kasih Bu Nani sama Kang Sarip, pemirsa semua. Jadi saya masuk sebagai dosen di kampus Universitas Nusa Putra ini merasa sangat senang ya, ekosistemnya sangat bagus Nusa Putra ini. Kemudian kami selalu dengan para dosen ini berkompromi untuk senantiasa memegang visi dan misi dari universitas itu sendiri. Ya, kami walaupun tahu bahwa Nusa Putra ini baru, tapi yang saya inginkan atau kami semua bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk Nusa Putra ini dan mendorong selalu visi dan misi, apalagi tadi sudah dimasuk pada akreditasi unggul ya, ini menjadi beban sekaligus juga kebanggaan. Betul. Kami di dosen Nusa Putra khususnya di Magister Manajemen ini memang sangat terpacu untuk bisa memberikan sesuatu yang ilmu yang mungkin lebih ya bagi mahasiswa terutama S2 ini, karena kami harapkan Nusa Putra ini nanti menghasilkan lulusan-lulusan yang berbeda. Mungkin kami inginkan mahasiswa itu lebih tangguh, lebih mandiri ya dalam berbisnis atau untuk mereka berkiprah sebagai seorang manajer atau manajemen senior. Jadi ini yang akan kita kembangkan. Saya khusus karena saya diberikan amanah di konsentrasi Human Resource Management, ya saya memberikan penekanan penuh itu untuk ke leadership. Ya, walaupun saya diberi pada tahap awal karena kami ingin walaupun cepat gitu waktunya, nanti ini juga satu kelebihan dari Nusa Putra memberikan durasi yang kalau minta 3 semester ya, atau 4 semester itu yang 3 semester itu udah sama tesis ya. Jadi kita ada nanti baru tadi mungkin yang ada yang non tesis atau tesis, tapi semuanya dalam rangka memberikan yang terbaik bagi mahasiswa itu yang kita lakukan. Jadi tadi di Human Resource Management ini pada semester pertama seperti itu memberikan mata kuliah manajemen kontemporer, sekali bagaimana manajemen kekiniannya itu, termasuk dengan adanya AI gitu ya. Jadi seperti apa sih kita harus mengelola bisnis dan organisasi dengan sebaik-baiknya. Ini yang kita kembangkan. Kemudian saya juga di semester kedua mengajar mengenai kepemimpinan transformasional dan adaptif. Ini sangat-sangat saya tekankan kepada mahasiswa. Mungkin juga
walaupun saya di MSDM ya, sumber daya manusia, tapi juga tadi manajemen keberlanjutan, kemudian business intelligence dan analitik, kita juga memberikan gitu ulasan-ulasan agar mereka menjadi ini pemimpin yang transformasional ini yang sekarang sangat dibutuhkan. Saya sering sekali ya dalam memberikan pembelajaran ini kita lebih banyak berdiskusi. Ini juga permintaan Pak Rektor langsung, debat aja katanya ini teori-teori kita udah banyak, tinggal di Google aja itu udah ini. Makanya saya kadang-kadang saya analisis bagaimana kepemimpinan KDM Kang Deddy Mulyadi, bagaimana kepemimpinan profesional yang lain misalnya yang ini, ya itu seperti itu, yang jadi sangat menarik sekali. Dan saya yakin orang-orang yang memiliki kepemimpinan yang transformasional ini yang bisa memberikan the future ya, yang nanti sesuatu yang baru di masa depan atau bisa merubah. Walaupun kita yakini bahwa mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin, karena transformasional itu harus dilakukan oleh pemimpin, bukan dari anak buah. Kalau Pak Bupati menjadi seorang transformational leadership, kepemimpinan transformasional, akan mudah bagi beliau untuk mengangkat kesuksesan di pemerintahan daerahnya gitu ya. Dan itu yang kita harapkan, dan itu kasus-kasus itu. Kemudian ya kasus-kasus yang nasional berkaitan dengan bagaimana kepemimpinan di BUMN ini, bagaimana kepemimpinan di kementerian dan sebagainya. Ada menteri-menteri kok sekarang yang berani, ya pasti teman-teman juga udah tahu ya, seorang menteri dengan kepemimpinannya membersihkan dirjen, direktur dan sebagainya dari ini, semata-mata mereka untuk mengangkat, memberikan transformasi ini. Dan transformasi ini kepemimpinan transformasional dan adaptif ini yang sangat saya sering sampaikan juga. Sebagai contoh itu Ignatius Jonan ya, Bapak Ignatius Menteri Perhubungan, itu bagaimana merubah suatu kondisi perkereta api kita yang dari kubuh menjadi sekarang bus gitu ya, kereta cepat gitu, dan semua stasiun-stasiun itu luar biasa. Kereta cepat juga termasuk KAI. Iya, di bawah KAI. Iya, atau anak perusahaan lain dan sebagainya itu mereka di bawah naungan itu. Dan ini luar biasa sekali. Sekarang ke Sukabumi aja, ketika dulu Rp5.000 naik kereta, tapi bercampur dengan pedagang, bercampur dengan kambing dan sebagainya, kita enak. Sekarang 80.000 penuh. Dulu itu bukan alternatif transportasi ya Pak ya. Kalau sekarang udah jadi benar-benar transportasi yang alternatif banget. Ya inilah yang saya dengan kolaborasi dengan dosen-dosen semua itu ingin mengangkat yang mahasiswa S2 kita yang tadi memang sudah memiliki basic ya di kepemimpinan, dan itu kita angkat mereka mindsetnya terutama untuk kita rubah menjadi mereka bisa menjadi leader yang sungguh-sungguhnya untuk menjadi merubah ini kan bisa membantu pemerintah daerah, bisa membantu masyarakat untuk lebih baik lagi. Betul. Kondisi kita harus berubah untuk jadi lebih visioner gitu ya Pak ya. Kuncinya mungkin nanti akan next kita tanya. Yang pertama tadi udah disinggung sama Bapak tuh AI. Ini menarik ya. Yang kedua yang barusan itu loh, bagaimana masyarakat itu bisa memberikan manfaat gitu ya. Kedepannya seperti apa nih di perkuliahan ini. Nah kita coba bahas dari yang AI dulu nih. Boleh. Ayo dong Pak. Nah sebenarnya ini menyikapi AI ya hari ini kan sangat marak banget kan. Banyak gitu kan. Malah sekarang hari ini tuh fotografi pun bisa menggunakan AI gitu kan. Sebenarnya AI itu kalau di di akademisi ya, itu sebuah tantangan atau harapan baru. Jadi Mas Alif nanya ke akademisi dulu ya. Nanti kita tanya ke dosennya nih. Kalau buat dosen AI itu tantangan apa ya namanya? Peluang justru ya. Jadi kita tanya ke akademisi dulu. Gimana nih? Ya, baik. Mungkin kalau dari perspektif saya, karena saya bukan ahli AI, saya akan menyampaikan dari perspektif ilmu manajemen ya, sesuai dengan kepakaran saya dan juga sesuai dengan prodi kita ya, S2 Magister Manajemen. Jadi baik secara akademisi maupun secara praktis, AI itu sebetulnya adalah
ada di posisi tools, ya. Jadi bukan suatu distraction atau bukan suatu ancaman, baik di posisi akademisi maupun di posisi praktis. Ya, contoh misalkan di akademisi itu tentu luaran dari sebuah pendidikan itu kan biasanya dibuktikan dengan riset, baik itu S1 maupun S2 ya. Kalau S1 itu skripsi luarannya, kalau S2 adalah tesis luarannya. Nah, saat ini banyak sekali tools AI yang kemudian justru bisa membantu secara teknis, ya. Jadi saya memposisikan AI ini sebagai tools yang bisa mempermudah kerja akademisi dan juga praktisi. Contoh realnya salah satu misalkan di dalam proses riset itu kan ada yang namanya kita melakukan tahap literatur review. Ya, literatur review. Zaman dulu, mungkin zaman kita, zamannya Bu Nani dan Pak Syarif, dan juga zamannya saya gitu ya, waktu S1 zaman dulu, tahap literatur review itu adalah tahap yang paling melelahkan dan paling menjenuhkan gitu ya. Baca buku, kita harus ke perpus gitu ya. Apalagi tesis itu referensinya seabrek gitu ya. Kita harus mencari satu-satu, Bu, bayangin gitu ya. 50 referensi kita baca satu-satu gitu ya. Belum ada lagi kalau dosen yang meminta referensinya harus buku luar negeri misalkan kan. Carinya juga susah. Tetapi saat ini sangat dibantu sekali oleh artificial intelligence tersebut. Ya, kita bisa melakukan literatur review dengan cepat menggunakan AI. Ya, tentu AI yang spesifik digunakan di literatur review. Nah, maka kita memposisikan AI ini sebagai alat bantu sebenarnya untuk mengefisiensikan suatu proses pekerjaan. Kalau menurut saya, bukan sebagai sesuatu yang bisa menggantikan kita. Mengganti ya? Iya, bukan sesuatu yang bisa menggantikan. Malah justru kehadiran AI itu adalah untuk membantu efisiensi proses kerja, baik secara teknis ya maupun secara substansi. Karena kalau saya lihat secara substansi itu bagus juga, Bu. Ya. Referensi-referensi yang diberikan gitu ya. Kemudian referensi yang diberikan itu juga bisa dilacak. Jurnal ilmiahnya bisa kelihatan. Itu diterbit di mana, tahun berapa, kemudian ditulis oleh siapa. Jadi bisa dibuktikan. Nah, itu secara positif sebenarnya kehadiran AI itu bisa dimanfaatkan untuk membantu mempercepat proses pekerjaan kita. Ya. Nah, tetapi kita juga harus punya dalam tanda kutip pakemnya gitu ya. Pakemnya gitu. Nah, maka dari pemerintah pun saya sudah pernah membaca pemerintah itu sudah mengeluarkan SOP ya untuk perguruan tinggi bagaimana dalam menggunakan AI, artificial intelligence itu. Salah satu yang ditekankan sekali adalah aspek integritasnya. Ya, boleh kita menggunakan AI, tetapi dosen harus memahamkan kepada mahasiswa poin pentingnya adalah tetap memegang prinsip integritas itu tadi. Kemudian yang kedua, kita harus mengajarkan kepada mahasiswa dan mengajak kepada mahasiswa dari sisi misalkan daya kritisnya, ya itu kita pakai daya kritis itu. Jangan sampai kemudian kita menelan mentah-mentah apa yang disajikan oleh AI. Jadi yang saya tangkap dari SOP itu ya, regulasi dari pemerintah itu adalah satu integritas, dua adalah daya analitiknya. Itu dua itu harus dimainkan, harus kita ajarkan. Nah, fungsi dosen di mana pada saat era AI itu? Ya di situ. Misalkan kita ada dua artikel yang sama gitu ya. Betul. Nah, si mahasiswa itu harus bisa menganalisa keduanya dan jadi ilmu baru di situ ya. Gitu. Nah, kalau kita merujuk kembali kepada regulasi pemerintah kita, itu ada namanya KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, di situ secara jelas sudah memberikan panduan bahwa
di perguruan tinggi ada 3 level ya, S1, S2, S3. Nah, setiap luaran dari S1, S2, S3 itu kan berbeda, sudah diatur di situ. Kalau S1 itu adalah minimal dia mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai bidangnya. Kalau S2 luaran risetnya dia mampu memberikan inovasi. Kalau S3 itu disertasi yang dibuat, riset yang dibuat itu harus bisa menghasilkan novelty. Nah, itu tahapannya. Ya. Nah, itulah yang kemudian kita sampaikan kepada mahasiswa. Itulah yang kita bangun. Jadi, kalau menurut saya tidak betul bahwa AI itu bisa menggantikan guru, bisa menggantikan dosen, tidak. Karena memang ada porsi-porsi dosen di situ yang AI tidak bisa. Betul. Secara teknis AI itu kan hanya bekerja berdasarkan instruksi. Ya, idenya itu kan dari kita. Dari manusia sendiri. Dari manusia itu sendiri. Seperti itu. Apakah menghasilkan sesuatu yang berintegritas dan juga berkualitas itu kan tergantung si manusianya yang menginstruksikannya. Seperti itu. Dan bahkan di dalam mata kuliah kita ya, kita ada riset dan metodologi penelitian untuk manajemen ya, kita taruh di mata kuliah semester pertama bahkan gitu. Kalau zaman dulu kan di akhir ya, kita di awal, Pak. Menaruh riset metodologi itu di awal ya? Metodologi itu di awal. Gitu. Dengan harapan apa? Dengan harapan mereka di awal itu sudah memikirkan riset apa sih yang kemudian bisa dia kerjakan. Ya, tentunya adalah riset-riset yang berdampak sesuai dengan tagline Kementerian Pendidikan kita saat ini ya. Seperti itu. Dan uniknya dan menariknya di program S2 Magister Manajemen Universitas Nusa Putra ini, kita menawarkan 2 mekanisme yang menurut saya cukup menarik karena era saya dulu tidak mengalami. Yang pertama adalah di Nusa Putra ini, khususnya di program S2 Magister Manajemen, itu kita punya kebijakan bahwa S2 Magister Manajemen itu tidak harus sebagai syarat lulusnya itu tidak harus membuat tesis. Gitu. Tetapi direkognisi dengan karya lain. Nah, karya lainnya itulah yang kemudian kita pantau, ya. Kemudian kita pastikan kualitasnya bisa digantikan dengan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional. Misalnya itu. Jadi ketika mahasiswa itu sudah mampu mempublikasikan karya tulis ilmiahnya dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional, itu tidak usah membuat tesis lagi. Tidak usah membuat tesis dan itu bisa direkognisi. Ya. Itu mekanisme pertama. Atau mekanisme kedua, dia tetap membuat tesis. Itu bisa dipilih oleh mahasiswa sejak mahasiswa S2 ini masuk semester pertama. Di awal-awal berarti ya? Awal-awal harus dipastikan di awal. Karena untuk mempublikasikan secara internasional kan tidak mudah, tidak cepat. Kita membutuhkan rentang waktu yang panjang, bisa 1 tahun bahkan kan, 6 bulan sampai 1 tahun. Maka di awal kita informasikan ke mahasiswa. Tentu kembali kepada preferensi mahasiswa masing-masing. Ada yang memang saya memang senangnya tesis aja deh gitu ya. Saya senangnya memang artikel ilmiah saja saya publikasikan. Itu bebas di Universitas Nusa Putra. Nah, itulah yang saat ini mungkin menjadi tawaran kita kepada masyarakat. Yang kedua, program kuliah kita dirancang hanya perkuliahan tatap mukanya itu 2 semester. Gitu. Semester 1 dan semester 2. Semester 3-nya ada mata kuliah konsentrasi, ada kemudian proposal tesis, ada juga publikasi riset. Nah, itu bentuknya adalah project, ya, dikerjakan based on bimbingan kepada dosen-dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya langsung ya. Langsung. Jadi secara waktu sudah terefisiensikan 2 semester ya, karena S2 itu kan 4 semester. Nah,
di 2 semester pertama biasanya full untuk teori dan pembelajaran di kelas, dan kemudian sisanya itu semester 3 mata kuliah project dan juga tesis. Jadi sangat memungkinkan sekali apabila ada masyarakat yang tertarik untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih Nusa Putra di program S2 Magister Manajemen ini, sangat memungkinkan untuk bisa lulus 3 semester gitu. Jika memang mereka mampu mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku khususnya sesuai dengan kebijakan akademik ya di Nusa Putra dan khususnya di bawah Kementerian Pendidikan, seperti itu kira-kira. Dan ada satu lagi, apa tuh? Kita juga menawarkan harga atau biaya perkuliahan yang fleksibel, maksudnya pembayarannya fleksibel. Pembayarannya biar kita fleksibel apa nih? Fleksibel apa nih? Dan fleksibel apa nih? Dalam tanda kutip, kalau saya pikir terjangkau. Gitu. Jadi maka dari itu saya mengajak gitu ya kepada Pak Syarif dan Ibu Nani mungkin untuk apabila ikut serta gitu ya. Jadi mahasiswa sebuah magister manajemen di Universitas Nusa Putra. Seperti yang ngomong di dosen Bapak gitu. Oke. Ini anggarannya ya. Nanti sekarang kita tanya ke Bapak nih yang soal AI. Dari segi ini ya, pengajar mungkin ya. Iya. Dari segi pengajar. Apakah teman-teman mahasiswa di Nusa Putra juga misalnya seperti ini Pak, udah dari dosennya mungkin ini bisa loh menggunakan AI ini untuk analitiknya dan sebagainya gitu Pak. Ini kan kata tadi Bapak sebagai alat ya. Betul ya. Berarti kan kalau begitu tantangan terbesarnya adalah dosennya juga harus paham dong Pak. Betul. Soal AI ya. Betul. Karena kalau nggak paham takutnya dibohongin sama mahasiswa ya. Gimana Pak? Gimana? Baik, terima kasih. Secara umum saya sependapat dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Slamet ya. Dan saya juga sebagai dosen melihat perkembangan AI ini sangat luar biasa gitu. Tapi tetap saya pada koridor akademisi itu, karena setiap kampus prodi itu kan ada RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, kita dari situ ya. Nah, udah menunya itu seperti itu, tapi kita berikan kepada para mahasiswa itu memang hal seperti itu harus mereka kuasai ya. AI itu harus mereka pelajari dan mereka bisa mengimplementasikan sebagai alat bantu untuk memperkuat karya-karya ilmiahnya atau apapun yang tapi dengan cara-cara yang memang legal gitu ya dan sesuai dengan aturan yang ada. Saya melihat bahwa yang tadi juga disampaikan ya, perkembangan sebenarnya itu kan dari internet ya. Bagaimana dari dulu kita blank gitu, ngetik gitu begitu. Terus ada komputer gitu ya. Mulai dari DOS Iya, mungkin zaman dulu ya. Nah, pakai itu. Kemudian berkembang gitu kan, internet berkembang, ada kalau di ini mungkin manajemen itu ya kita kenal support system decision ya. Bagaimana ada sistem yang bisa mendukung pengambilan keputusan terutama untuk para pimpinan manajer. Nah, itu kan sudah ini lagi. Dan itulah sebenarnya yang kemudian berkembang menjadi AI itu yang bisa diarahkan ini. Dan saya sependapat tadi Pak Sohut bahwa ini bukan sebagai saingan kita, justru kita harus memanfaatkan perkembangan ini untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Better science, better life gitu ya, untuk kehidupan yang lebih baik. Dan saya itu tadi yang juga sudah disampaikan Pak Slamet, kita memberikan beberapa sekarang tuh diskusi itu saya bilang boleh Anda dibantu oleh AI itu, tapi nanti
kondisi itu coba kita implementasikan di Kabupaten Sukabumi seperti apa. Menyatakannya seperti itu ya coba Pak kita ya. implementasikan misalnya di Perumda di Kabupaten Sukabumi, bisa enggak? Bagaimana kita meningkatkan PAD Kabupaten Sukabumi? Data yang ada ya. Kalau data kan nggak bisa dibohong. Karena mereka kan AI itu dari big data ya, dan itu yang sebagainya. Betul. Dan itu yang kita berikan ini. Kemudian juga ini yang tadi mempermudah itu sebenarnya ketika mahasiswa itu tertarik sesuatu kasus makanya kita memberikan beberapa kali mereka membuat artikel-artikel baik dengan bantuan AI maupun dengan LSR ya. Itu diharapkan sebenarnya itu untuk memperkuat fondasi mereka gitu. Misalnya untuk kepemimpinannya mau apa gitu ya, kepemimpinan transformasional atau adaptif atau yang lain-lain. Kalau bisnis intelligence bisnisnya dan analitik seperti apa, mungkin itu yang kita perkuat. Jadi dan dengan adanya formulasi tadi, perkembangan teknologi, kemudian ada RPS yang sudah diberikan, dan kita juga punya di kampus itu ada penjamin mutu ya, penjamin mutu. Nah, saya mengajak gitu kepada lulusan S1 kalau mau ikut program S2 udahlah di kampus. jangan nggak usah jauh. Kita udah menginikan ya. Malah kita juga sedang merintis misalnya kerjasama lah dengan Profesor Renaldi gitu ya, punya mereka rumah perubahan gitu ya, gitu. Jadi yang memang kita harus selalu begitu gitu ya, mendekatkan dengan siapa sih ini yang unggul gitu ya, kita bertemanlah dengan itu, kita kemitraan sebagainya, yang itu kita kembangkan. Dan nampaknya mahasiswa itu yang S2 gitu ya, mereka lebih terbuka gitu. Kan mumet ya kalau udah definisi apa gitu. Sekarang definisi udah ada di AI ya kan. Berarti kan pengembangan dari definisi kalau sekarang ya. Malas semua kan kita tinggal. Ngapain belajar definisi lagi ada di AI sekarang. Jadi itu penguatan ilmu teknologi dan supermas itu AI selalu kita bumikan kembali di bagaimana implementasinya di kabupaten atau di provinsi gitu. Semata-mata memang untuk memberikan kemudahan ketika mereka keluar dari Nusa Putra itu juga menjadi leader-leader yang menjadi manajemen yang berkualitas. Itu yang kita harapkan sebagai para pengajar gitu. Course blend learning ya? Maksudnya itu seperti apa sih Pak? Iya, jadi salah satu program yang ada saat ini di S2 Magister Manajemen itu adalah blended learning. Blended learning. Jadi kita memang memadukan antara proses offline dan proses online. Jadi memang kita memahami ya background dari mahasiswa S2 itu memang kebanyakan kan sudah bekerja, sudah menjabat gitu ya. Bahkan ada salah satu mahasiswa kita yang kades gitu ya, dan beberapa pejabat lain. Itu tentu hal pertama yang mereka tanyakan, kira-kira jadwal perkuliahan di S2 Magister Manajemen ini sesuai nggak ya dengan kesibukan masing-masing gitu ya. Makanya kita menginisiasi bahwa kita harus blended learning nih, agar tidak full mahasiswa itu di kampus seperti itu. Dan akhirnya mereka memang bisa menyesuaikan dengan program itu. Jadi misalkan ada dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi, misalkan ada yang melanjutkan studi di S2 Magister Manajemen ini, insya Allah waktunya akan bisa menyesuaikan dengan kesibukan pekerjaan kita masing-masing. Jadi memang S2 itu berbeda dengan S1 ya. Kalau S1 itu kan apalagi reguler, ya itu harus Senin sampai dengan Jumat ya, karena memang dan SKS-nya banyak kan gitu. Kalau S2 ini kan SKS-nya lebih sedikit. Bahkan di peraturan yang baru SNDikti nomor 39 yang baru rilis itu SKS-nya dikurangi lagi sekarang. Yang sebelumnya 54 saat ini menjadi 36 gitu. Jadi bisa ditempuh lebih cepat ya dalam 4 semester atau kurang dari
4 semester atau kurang dari 2 tahun. Dan itu kita rancang khusus untuk masyarakat yang berminat studi lanjut. Jadi jangan khawatir dan jangan takut, wah S1 itu kayaknya dulu lama gitu ya. Perjuangannya kayaknya berat banget gitu ya. Apalagi S2 gitu ya. Ternyata setelah saya alami ya, dan juga saya meminta testimoni kepada mahasiswa yang saya ajar saat ini di program studi kami, enjoy mereka. Gitu. Jadi jabatan kades, jabatan direktur, ternyata bisa ya ikut kuliah lagi gitu, tidak menghambat gitu. Ada pertanyaan nakal nih Pak, gitu. Nakal ya pertanyaannya. Ada mahasiswa yang asal lulus nggak Pak? Dia berpikirnya asal lulus aja gitu S2. Pernah nemuin mahasiswa seperti itu nggak Pak? Ya, ini saya sempat mendapatkan satu testimoni dari salah satu mahasiswa kita. Awalnya dia berpikir seperti itu, tetapi setelah dia terjun, malah dia berubah 180 derajat, lebih learning awareness-nya malah lebih tumbuh gitu. Yang ternyata ngasal yang awalnya pengen ijazah aja gitu ya. Setelah gabung di Magister Manajemen Universitas Nusa Tenggara, malah menjadi kok saya menjadi lebih semangat ya. Kalau gitu saya benar-benar belajar deh gitu ya. Akhirnya malah jadi ini kalau ini bahasanya promosi banget. Kalau Bapak nih dari yang dosenin, kalau ini kan lagi promosi. Ya. Ada Pak yang kayak gitu. Gimana yang tadinya ingin asal lulus gitu ya. Ya, saya kira kalau motif orang macam-macam ya. Tapi kita perlu menekankan kepada mereka ya, dan sebetulnya yang selain tadi kita banyak diskusi gitu ya, kita juga dalam misalnya tesis gitu ya, kita akan memberikan pendampingan ya, artinya tuh memberikan semangat terus kepada mereka, karena biasanya kalau udah nulis itu kan mereka agak, kalau udah bosen atau apa gitu, karena sekarang nih perlu healing dan sebagainya. Ya, kita beri mereka semangat, pendampingan, dan setiap ya mungkin ganti bab atau subbab, kita berikan motivasi bagi mereka supaya udah waktu ini yang memang sangat berguna dan kita sangat bernilai gitu ya, kita harus cepat mencapai. Karena mungkin dosen-dosennya tadi ya udah pilihan semua ya, jadi akhirnya yang punya niatan seperti itu jadi tersingkirkan gitu ya niatnya. Secara alamiah bakal hilang niatan seperti itu, dan memang kurikulum kita dirancang untuk meminimalisir itu. Kalau bisa Bapak Ibu, kuliah S2 itu jangan hanya sekedar yang penting lulus, tetapi harus ada sesuatu yang Ibu dapatkan. Nah, itu hal yang pertama yang terus kita sampaikan kepada mahasiswa, sehingga alhamdulillah semua mahasiswa S2 Magister Manajemen kita enjoy menjalani proses kita enjoy. Kalau saya mau tambahkan soft sellingnya gini aja, hard sellingnya saja kan sekarang. Ingin kuliah enjoy biar Saputra. Kita hard sellingnya. Jadi mahasiswa atau apa promosi kita mah. Ntar dulu kalau dikasih diskon, pasti baru kasih diskon. Pak, siap. Kalau ini ya, tadi kan kita ngobrol masalah tadi yang kuliah di Saputra dan sebagainya. Kan tadi background S2 itu pas yang udah bekerja gitu kan, terus ada yang kades dan sebagainya. Iya, betul. Nah, pengalaman apa sih Pak menghadapi, ya pasti kan dengan notabene ya mungkin ya taruh pejabat dan sebagainya, mungkin agak-agak gimana gitu. Ada nggak sih Pak menyikapinya seperti apa gitu? Oke, baik. Pengalaman lucu mungkin atau yang deket gitu. Ya, secara teknis pasti ada ya Pak. Ada ya. Ada. Karena memang secara experience kan mereka sudah bertahun-tahun ya bekerja, kemudian secara jabatan mereka juga sudah menduduki posisi yang strategis seperti itu, dan itu pasti akan memberikan dampak personality tersendiri bagi masing-masing mahasiswa di S2 Magister Manajemen. Dan awalnya mereka memandang bahwa seperti apa sih teori di dalam kedudukan teori di dalam bisnis praktis ya, atau implementasi praktis di dunia nyata.
Nah, itu yang sering dikonfirmasi oleh mahasiswa-mahasiswa di awal. Seperti itu. Apa fungsinya teori? Kemudian saya sudah menjalankan bisnis sekian tahun. Saya sudah menjabat di posisi A, di posisi B sekian tahun. Kira-kira seperti apa nih? Ke depan yang saya pelajari dengan implementasinya. Nah, itu dari situ malah justru menghidupkan kelas dan menghidupkan diskusi di kelas-kelas S2 Magister Manajemen kami. Itu menjadi pemantik. Dari situ kemudian kita banyak diskusi, banyak menemukan studi kasus, banyak menemukan problem. Nah, studi kasus dan problem itulah yang kemudian kita coba angkat dengan pendekatan ilmu pengetahuan, dengan pendekatan teori-teori di dalam ilmu manajemen. Nah, dari situ kemudian baru memahami bahwa oh iya ya, ternyata selama ini saya udah mempraktekkan Pak dosen gitu di dunia kerja, di dunia bisnis. Oh ternyata ada ya teorinya ya, gitu kan? Oh ternyata bisa ya dianalisis ya secara teori, kemudian bisa dikuantifikasi gitu kan, sehingga menghasilkan suatu analisis yang objektif, tidak sekedar subjektivitas individu seseorang gitu, tetapi objektif. Nah akhirnya mereka mulai nih bangkit ya rasa curiosity di dalam mendalami ilmu pengetahuan, khususnya ilmu manajemen. Dan itu testimoni real ya, bukan karangan saya gitu. Itu real di kelas seperti itu. Awalnya seperti itu. Dan kendalanya sih biasanya Bu Nani dan Pak Syarif itu mereka harus memang benar-benar pandai di dalam time management gitu. Kalau yang saya lihat sih itu. Kalau mereka bisa komitmen di dalam time management, insya Allah proses studi S2 itu akan dengan mudah mereka lalui. Tentu dengan kualitas yang sudah kita standarisasi. Ya, jadi tidak ada satupun lulusan Magister Manajemen Universitas Indonesia Citra yang hanya mendapatkan ijazah. Tidak ada. Karena kita sudah rancang sedemikian rupa agar kurikulum kita ini mampu memberikan kualitas dan peningkatan ilmu pengetahuan dan juga skill ya kepada mahasiswa-mahasiswa kita, sehingga mereka dengan sendirinya gitu akan oh ternyata menarik juga. Dan bahkan sekarang ya, mereka belum lulus tesis ini ya, angkatan pertama ini mereka sudah ingin melanjutkan lagi ke S3 coba. Belum lulus itu ya? Belum lulus. Oke. Dan saking semangatnya ketagihan belajar di Magister Manajemen. Kalau dari sisi satu ya, sebelum closing statement, saya penasaran. Bapak sebagai akademisi, kemudian sebagai dosen melihat perpustakaan ke depannya biar kita ngeblend nih gitu. Kita kan memang untuk sama-sama punya tujuan yang sama, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Seperti apa sih perpustakaan itu harus bisa memfasilitasi mahasiswa itu? Itu dari segi ini ya, dari segi riset gitu. Iya, riset gitu. Ya, seperti itu. Oke. Baik Bu, ini saya kira pertanyaan yang sangat berbobot dan ini sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan kampus ya, yang mana seorang mahasiswa atau seorang dosen itu kan dituntut untuk memiliki budaya literasi ya. Nah tentu budaya literasi itu tidak akan bisa disupport atau tidak akan bisa berjalan secara baik kalau tidak ada sarana. Nah, sarana itulah yang dinamakan dengan perpustakaan dengan baik yang saat ini dinamakan dengan perpustakaan digital maupun perpustakaan konvensional seperti itu. Nah, tentu ini menjadi poin utama bagi kami, dan tuntutan riset S2 itu dan juga S3 itu kan dia harus menggunakan referensi-referensi yang terkini, ya, tidak boleh menggunakan referensi-referensi yang sudah terlalu lama. Kalau di S2 kami itu minimal 5 tahun referensinya, ya. Kalau S1 boleh 10 tahun terakhir boleh, ya. Kalau S2 5 tahun terakhir. Nah kemudian coba bayangkan ya, kebutuhan itu apabila tidak disupport oleh
perpustakaan, baik itu perpustakaan konvensional maupun perpustakaan digital. Nah, maka kita sebagai dosen dan juga mahasiswa pasti akan merasa kesulitan mencari referensi-referensi yang terpilih, ya. Karena salah satu kewajiban mahasiswa S2 di dalam merumuskan suatu tesis itu, dia kan harus bisa melakukan proses sintesis, ya. Di mana proses sintesis itu kan adalah proses mengumpulkan beberapa literatur, kemudian dia simpulkan, kemudian dia sintesis untuk si mahasiswa. Kalau dia bacanya referensi yang jadul gitu ya, maka sintesis yang dihasilkan adalah bukan sintesis yang baru, ya, tetapi sintesis yang sudah lama. Gitu. Makanya kedudukan perpustakaan itu sangat mendukung bagi kami, dan saya juga berharap antara Universitas Nusa Putra itu bisa ke depannya bisa bekerja sama dalam program-program literasi, ya, dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Nah, itu harapan kami sih ke depan. Tentu dengan berbenah-benah kita dulu juga ya. Betul. Karena sepertinya harus sih kita juga high gitu. Mungkin ini Bu sedikit ya perluan dari mahasiswa itu memang kita sangat mendukung literasi itu ya, penguatan. Tapi juga memang digital library itu ya juga mungkin bisa kita kolaborasikan ya. Kami juga mungkin sangat membutuhkan mahasiswa itu, kalau tesis tetap aja kan mereka harus studi empiris ya, mengenai data-data di dinas, mengenai data-data misalnya UMKM itu kan yang bisa diolah di sini dan memudahkan mahasiswa. Tentu saja mahasiswa akan tertarik gitu, tetap terkait dengan kepustakaan dan arsip-arsip yang memang sangat dibutuhkan gitu. Jadi kita harus selalu berkolaborasi, dan saya juga akan memberikan ini mahasiswa itu untuk ya mengambil manfaat dari adanya Dinas Arsip. Mungkin kedepannya ada NSB Corner di kita. Nah, seperti bagus sekali saya kira. Itu baru saja mau saya sampaikan. Iya, idenya sudah saya ambil. Gayung bersama. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan itu bisa kita ya ke depannya. Siap. Foto corner. Baterai aman? Mati yang ini. Oh, masih ada. Oke, kalau begitu closing statement dong untuk kita. Ya. Dari saya? Oh ya. Pak Sarip mau sebelum closing statement mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Mungkin gini Pak, kan tadi ya ketika mahasiswa tadi satu lagi pertanyaan Pak. Oke, siap. Untuk lebih menyemangati mahasiswa tadi untuk lebih ke arah riset, itu ada triknya nggak sih Pak? Karena kan untuk riset dan menulis itu ya apalagi risetnya kuliah di NSP. Tipsnya adalah kuliah di S2 manajemen. Karena dari awal sudah ada kuliah berarti udah begini. Atau sedikit Pak kasih tips lah buat sobat mastaka nih ya sebelum kuliah di NSP nih, kasih tips untuk menyemangati riset gitu ya. Iya, betul. Ini metodologi nih. Iya. Baik. Jadi memang kita harus update ya Bapak Ibu terkait dengan perkembangan metode riset gitu ya, dan itu harus dipahami di awal sehingga kesadaran atau awareness terhadap riset itu tumbuh. Dan yang paling penting adalah di dalam suatu riset itu kan sudah memiliki struktur yang pakem. Dari mulai kita membuat abstrak, kemudian introduction, kemudian literatur review, kemudian metodologi, sampai ke hasil kita sudah memiliki referensi yang sudah pakem. Dan kemudian dari sisi pendekatan ya itu juga harus lebih inovatif ya. Zaman dulu kita mungkin yang kita kenal ada penelitian kuantitatif dan kualitatif saja. Ya, kalau sekarang sudah ada yang baru. Namanya mixed method. Ya. Berarti kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif dan kualitatif, dan juga itu banyak jenisnya. Ya, ada
secara teknis mixed method explanatory design. Ada mixed method exploratory design. Nah, itu kita sampaikan kepada mahasiswa. Yang terakhir adalah tools-tools yang kita gunakan itu juga tools-tools yang terbaru. Ya, kalau zaman dulu mungkin yang kuantitatif itu menggunakan SPSS, kan gitu. Nah, di S2 ini kalau bisa toolsnya yang baru-baru lah, sehingga lebih memudahkan. Biasanya tools itu semakin baru itu kan semakin memudahkan user, gitu ya. Ada Smart PLS sekarang, ada GASP, kemudian ada Orange. Itu tools terbaru yang kita gunakan untuk mengajarkan kepada mahasiswa. Sehingga apa? Mahasiswa sangat dimudahkan dengan ilmu-ilmu yang terbaru itu. Gitu. Sehingga ternyata sekarang menyusun riset tidak sesulit menyenangkan zaman dulu gitu ya. Nah, itulah cara kita, pendekatan kita kepada mahasiswa agar mereka tidak ketakutan terlebih dahulu dengan kata riset gitu ya. Itu Pak gitu. Dan akhirnya memang itu berhasil. Jadi banyak yang sudah senior ya, saya punya mahasiswa di S2 Magister Manajemen itu usianya 64 tahun ya. 64 tahun. 64 tahun ada ya? Ya ada ya. 60 lah, kurang lebih 60 ada. Gitu. Dan sekarang malah sangat semangat sekali. Dan justru teman-teman yang lain itu kesalip gitu ya. Dia risetnya sudah selesai. Kalau di kita kayaknya sih kayak gini Pak Sarif, habis kegiatan ya harus evaluasi gitu ya. Evaluasi itu bagian kecil dari riset sih sebenarnya. Betul sekali. Gitu. Nah, itulah yang kita rasakan. Jadi mau umur berapapun, mau pejabat apapun ya, mau profesi bisnisnya apapun, ya itu bisa kemudian menyesuaikan apabila mereka memang serius ya untuk menambah ilmu pengetahuan dan melanjutkan studinya. Kira-kira begitu sih. Tidak ada halangan ya. Tidak halangan. Iya, jadi kan memang prinsipnya belajar sepanjang hayat gitu kan. Oke, baik Bapak, senang sekali bisa ngobrol. Tak terasa ya, sudah asar rupanya. Terasa ya. Iya benar, kan terasa banyak Pak yang ingin saya tanyakan nih, mulai dari riset terus tips. Mungkin nanti ke depan kita mungkin ngobrol lagi ya. Mungkin ke depannya hal-hal yang lebih ke arah artikel ilmiah. Gimana caranya bisa tembus jurnal internasional. Karena hal itu kan yang diperlukan mahasiswa hari ini gitu Pak. Karena kan tadi Bapak dibilang di awal bahwa itu tidak membutuhkan waktu yang sebentar kan. 6 bulan sampai setahun gitu. Nah, itu hal ya mungkin ada tips dan triknya juga nanti tuh biar fokus ke jurnal internasional dan indeks Scopus mungkin. Betul. Nah, seperti itu. Iya. Jadi kita memang arahnya ke sana. Jadi luaran kita itu adalah SINTA ya. Jadi jurnal yang terakreditasi SINTA kalau nasional minimal SINTA 3 dan SINTA 2. Nah, gitu. Dan juga Scopus. Nanti kita kupas ada kedua nih. Statement nih Pak untuk pertemuan perdana kita. Pendek saja. Kira-kira pendek saja ya. Udah merah katanya baterainya. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan tentu terima kasih lagi kepada Ibu Nani dan Pak Syarif selaku tim Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Terima kasih atas undangannya di podcast pada siang hari ini. Closing statement saya yang pertama tentu dalam diri kita itu harus selalu ditanamkan pembelajaran sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat. Jadi dalam hal belajar itu tidak ada istilah yang terlambat. Kapanpun Bapak Ibu sekalian teruslah belajar untuk mengupgrade kualifikasi diri kita masing-masing, tentunya melalui jalur pendidikan tinggi yang resmi seperti itu ya. Nah, yang kedua harapannya adalah nanti ke depan baik dari program studi S2 Magister Manajemen ataupun dari institusi Universitas Nusa Putra dengan Pak Rektor nanti diharapkan akan ada program-program kerjasama lanjutan mungkin antara Universitas Nusa Putra dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Karena saya lihat tadi dan saya dengar dari Ibu Kadis
banyak sekali program-program yang matching sebenarnya dengan program-programnya Universitas Nusa Putra. Nah, saya kira itu akan lebih bagus lagi ke depannya untuk dikolaborasikan dalam bentuk kerjasama. Seperti itu, Bu. Harapan kita. Dan yang terakhir, ya harapan kami tentu mari kita berkuliah di Universitas Nusa Putra. Harus nurut sama Pak dosen. Gimana Bapak? Dari closing statement nih untuk Bapak. Dari Bapak untuk kami. Baik, terima kasih. Saya sedikit saja. Yang penting kolaborasi ini dijalankan terus. Dan Dinas Arsip dan Pustakaan ini menjadi basic atau pendorong juga bagi kami di Universitas Nusa Putra untuk menghasilkan sarjana magister yang berkualitas kira itu. Dan masih banyak lagi, terutama kaitan lagi dengan pengabdian kepada masyarakat yang kita lakukan bersama, karena di sini banyak program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi tetap jalankan dan lanjutkan magisternya di Nusa Putra. Pak dosen. Terima kasih Bapak Dr. Budiman dan Bapak Dr. Slamet sudah hadir di podcast Mas. Ya kalau Mas Mas coba lagi. Mas Mari sering di perpustakaan. Saya Nani dan Mas Ari Pundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.